Halo sobat nih Megas, lagi dah Feng Hao. Langsung aja lah gaskan Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao pada akhirnya dirinya berhasil mengalahkan Yun Yin di dalam sebuah pertarungan. Dan itu membuat Feng Hao sangat lega, karena pada akhirnya sumpah 3 tahun lalu dapat dibayar lunas. Sedangkan untuk Yun Yin, dia juga mendapatkan sebuah informasi yang menampar hati. Kalau ternyata orang yang dapat menyembuhkan kakeknya dari racun yang sangat mematikan adalah Feng Hao. Dan itu juga memaksa dirinya harus kembali membuang harga dirinya karena dia harus memohon bantuan dari Feng Hao demi keselamatan kakeknya. Dan setengah hari kemudian Yun Yin dan juga adiknya mereka pun datang untuk dapat menemui kakek mereka, yaitu Marshal Yun. Di mana Pak Tua itu dia sedikit terkejut mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata muncul seorang anak baru yang telah berhasil mengalahkan kedua cucunya yang memang dikenal sangat berbakat ini. Wow, kenapa aku tidak mendengar keajaiban seperti itu? Ujar dari kakek Yun ini. Namun di sini Yun Yin dia tiba-tiba saja langsung berlutut di hadapan kakeknya dan dia meminta maaf. Kakek, Ying Er punya permintaan. Mendengar Yun Yin memohon maaf kepada dirinya sembari berlutut dan meminta sebuah permintaan membuat kakek tua ini dia pun bingung. Apa? Kenapa sayang? Berdirilah dulu. Namun di sini Yun Yin dia sembari bersimpuh dia meminta agar informasi kekalahannya di dalam sebuah pertarungan yang sebelumnya itu disebar ke seluruh negeri. Mendengar hal itu jelas membuat Pak Tua ini dia bingung. Lah, kenapa? Kenapa harus di seluruh negeri? Ada apa sebenarnya? Namun di sini Yun Yin dia pun memohon agar kakeknya berjanji untuk mau menyebarkan informasi itu dulu. Walaupun itu adalah sebuah informasi yang sangat memalukan bagi keluarga Yun. Jika tidak, dia tidak akan mau mengangkat kepalanya. Pinta dari Yun Yin. Apa? Mendengar hal itu di sini kakek tua ini dia pun bingung. Apa-apaan ini Yun Yin? Jangan konyol lah kau. Namun melihat kakek tua ini yang bingung dan tidak mungkin menerima permintaan itu, membuat seseorang yang baru saja datang dia berujar, sudahlah Pak Tua, berjanjilah kepada cucumu dulu. Namun Pak Tua itu dia melepaskan sebuah serangan untuk dapat menggertak Pak Tua Hua yang baru saja datang agar tidak ikut campur di dalam masalah keluarganya. Dasar orang tua yang keras kepala. Dan sembari membantu Yun Yin untuk berdiri, di sini Pak Tua Hua dia berujar, Nona, bangunlah dulu. Janganlah kau memohon kepada sapi tua itu. Biar akulah yang melakukannya untuk dirimu, ujar Pak Tua Hua. Melihat Pak Tua Hua ingin ikut campur di dalam masalah keluarga, membuat kakek tua Yun ini dia kesal dan melepaskan semacam serangan. Namun di sini Master Hua dia pun melepaskan serangannya juga, dan apesnya di sini Yun Yin yang ada di tengah-tengah mereka berdua harus terkena serangan nyasar. Dan karena memang level keduanya ada di tingkatan yang berbeda, serangan sederhana saja dapat membuat Yun Yin terluka parah. Bahkan dalam kondisi yang seperti ini aja Yun Yin dia tetap meminta kepada kakeknya untuk berjanji kepada dirinya. Dan kini Yun Yin dia pun lalu dibawa dulu ke fasilitas kesehatan sekte untuk dapat merawat lukanya. Dan itu juga membuat kakek Yun ini dia pun mendapatkan sebuah informasi yang sebenarnya dari Pak Tua Hua, di mana dia tidak percaya kalau ternyata cucunya dulu pernah bersikap jahat, di mana harus menindas seorang anak kecil yang ternyata kini anak itu telah tumbuh menjadi seorang alkemis terbaik yang dapat menyembuhkan lukanya. Dan karena tahu kalau saat ini cucunya memanglah bersalah, mau tidak mau Pak Tua ini dia harus menjatuhkan nama keluarga Yun yang telah dia bangun demi mengungkapkan fakta pahit ini. Namun di sisi lainnya, di kota kecil keluarga Feng berada, kini patriark keluarga Feng dia mendapatkan sebuah informasi kalau saat ini Feng Hao dia telah berhasil memenuhi janjinya 3 tahun lalu, dan dia telah berhasil mengalahkan gadis berbakat dari keluarga Yun. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat bapaknya Feng Hao dia terkejut. Bagaimana bisa anaknya kini dapat berkembang terlalu ekstrim? Di sini mereka juga mengatakan kalau informasi ini tidak hanya menyebar di kota ini saja, tapi di seluruh negeri. Mendengar hal itu membuat Feng Qian dia bingung. Ada apa ini?
Dan kenapa informasi ini tersebar ke seluruh negeri? Padahal ini adalah sebuah perselisihan di antara keluarga kecil saja. Namun tak lama setelahnya ternyata ada seorang penjaga lainnya yang datang dan melaporkan kalau ada sebuah informasi kalau saat ini jenderal kerajaan datang dan meminta pihak keluarga Feng untuk datang menghadap. Dan kini tak lama setelahnya jenderal itu datang menyampaikan titah kaisar. Dia mengatakan atas dekret kaisar menimbang bakat yang dimiliki oleh Feng Hao dan juga pencapaian yang sangat luar biasa di usia yang sangat muda, kaisar memberikan titah kepada patria keluarga Feng gelar sebagai markuis. Yang membuat kini patria keluarga Feng dia pun langsung berlutut menerima dekret itu, yang membuat kini keluarga Feng akan menjadi salah satu bangsawan kerajaan ini. Dan itu membuat mereka akan diundang segera ke ibu kota untuk melakukan sebuah pelantikan secara resmi. Sedangkan di sisi lainnya, di markas kuil Shadow, seorang pengawal datang untuk melaporkan kepada seorang tetua dari kuil Shadow, di mana pelayan itu datang melaporkan sebuah informasi yang dia dapatkan dari ibu kota. Kalau saat ini Yun Xiong, dia marsial tua dari keluarga Yun itu, menolak untuk dapat kerjasama yang ditawarkan oleh kuil Shadow. Ya, tidak apa-apa. Tidak lama lagi kerajaan itu juga akan segera runtuh, ujar dari seorang tetua. Selain informasi itu, pelayan ini juga mengatakan kalau ada sebuah informasi kalau saat ini Hua Yuntian dia telah kembali ke ibu kota. Mendengar hal itu juga di sini tetua kuil dia pun tidak khawatir. Yuntian dia hanyalah orang tua yang telah teracuni selama puluhan tahun. Dia hanyalah seperti sebuah api di atas lilin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari orang itu. Namun di sini pelayan itu dia berujar, tidak, tetua. Mata-mata mengatakan kalau saat ini Hua Yuntian dia terlihat tidak seperti orang yang telah keracunan. Dia terlihat sudah sembuh secara sempurna, ujar dari pelayan itu, yang membuat tetua itu syok. Dia langsung melepaskan aura jahatnya. Mustahil. Master Suci, dia telah menyempurnakan racun itu dan tidak ada seorang pun, tidak ada seorang alkemis yang dapat menyembuhkannya. Bahkan tingkat surga sekalipun. Ujar patua itu yang murka mendapatkan informasi yang seperti ini. Jika Hua Yuntian dapat sembuh, artinya Yun Xiong dia juga dapat pulih dengan cepat. Yang artinya cabang barat selalu saja gagal dalam membuat kemajuan selama bertahun-tahun ini. Cabang barat memang tidak berguna. Patua itu dia menghabisi pembawa pesan. Namun dia juga terkejut ketika dia mendapatkan sebuah informasi tentang seorang bocah alkemis yang baru saja muncul. Namun sayangnya pelayan itu udah koit duluan sebelum pelayan itu memberikan informasi tentang bocah alkemis secara detail. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao dia ada di dalam pagoda pelatihan. Dan di sela-sela Feng Hao sedang berlatih, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau ada seseorang yang datang untuk dapat menemuinya, dan orang itu adalah Wan Xin. Baik, terima kasih tetua 3, sambut dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia juga yakin dengan adanya energi petir yang ada di dalam pagoda. Ya, aku yakin aku bisa mencapai ranah martial shawl dalam waktu singkat. Mungkin ya aku juga dapat menerobos ke ranah virtual. Ujar dari Feng Hao. Namun berhentilah kau bermimpi bocah, sambut dari master kecil. Hei, kenapa master? Apakah kau tidak percaya dengan kemampuanku? Ujar dari Feng Hao. Bocah. Energi petir ini ya memang bisa memperkuat tubuh fisikmu. Tapi ya bisa mencapai ranah puncak hanya dengan cara yang seperti ini. Itu tidaklah mungkin bocah. Kenapa memangnya master? Tanya dari Feng Hao. Ya, energi eksternal yang kau dapatkan ini hanya dapat memoles kerangka fisikmu, tapi tidak dengan sistem internalmu. Itulah mengapa akademi ini banyak sekali memunculkan para master ranah virtual, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mencapai ranah God Martial. Dan setelah kau mencapai ranah Martial Show, pagoda ini tidak akan lagi dapat membantu dirimu. Karena ya, ranah virtual adalah domain yang
sangat berbeda dari ranah-ranah yang sebelumnya. Jadi, harus mendapatkan dengan cara yang berbeda pula agar perkembangan yang selanjutnya tidak berhenti di tengah-tengah. Dan energi eksternal yang ada di pagoda ini tidak lagi dapat meningkatkan kemampuanmu di tingkatan itu. Dalam arti lain, ranah virtual adalah ranah yang paling penting sebagai dasar kedua bagi seorang kultivator. Karena pada dasarnya energi roh yang didapatkan dari kultivator ranah marsial ke bawah, mereka menghasilkannya dari kekuatan otot. Sedangkan untuk mereka, para kultivator yang ada di ranah virtual, ya, mereka akan mendapatkan kekuatan itu menggunakan organ mereka. Dan setiap kultivasi yang berhasil akan menciptakan pusaran energi yang sesuai. Jadi ranah virtual itu dibagi menjadi 5 tahapan. Contohnya, Patua Hua, dia ada di tingkatan 2 virtual karena dia telah berhasil menghasilkan energi roh dari jantung dan juga hatinya. Dan dia terlihat sedang mencoba untuk melakukan penyelesaian tingkat 3 dari paru-parunya. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, Master, kenapa aku sudah pernah mendapatkan informasi yang seperti itu ya? Yap, kau itu masih terlalu jauh untuk dapat mempelajari hal ini bocah. Kita akan membahasnya lagi nanti ketika kau telah ada di ranah martial show atau ya virtual lah. Ujar dari master kecil yang langsung hilang begitu saja. Di kini Feng Hao yang berjalan meninggalkan pagoda itu, dia pun terus memikirkan tentang apa yang dikatakan oleh master kecil. Dan itu membuatnya berpikir tentang kekuatan roh atau spirit atau ki yang dihasilkan oleh setiap kultivator. Hei, jika ranah virtual menghasilkan kekuatan dari organ, apakah ranah god martial menghasilkan kekuatan dari setiap sum-sum tulang ya? Ini terlalu rumit lah, pikir dari Feng Hao. Namun di sela-sela Feng Hao sedang berpikir, ternyata ada seseorang yang menarik tangannya. Dan itu jelas adalah Wan Xin. Mana gadis cantik Wan Xin, dia mengatakan kepada Feng Hao kalau saat ini paman Feng Qian telah ada di ibu kota. Apa? Kenapa ayahku ada di tempat ini? Ujar dari Feng Hao. Sedangkan di sisi lainnya, di tanah suci Kuil Shadow, ternyata ada seorang gadis yang sedang duduk di tengah-tengah taman bunga. Di mana gadis itu disapa sebagai seorang saintis. Di mana ada seorang pelayan yang datang menyampaikan sebuah informasi kalau saat ini di kerajaan barat kabarnya telah muncul seorang alkemis yang telah berhasil menyembuhkan racun Heart Flame yang telah Anda buat. Siapa orang yang telah menyembuhkannya? Berhasil menghilangkan racun yang telah aku buat. Apakah ada sebuah petunjuk? Ujar dari seorang saintis yang cukup imut pula. Ya, di sini pelayan itu dia mengatakan, saintis. Dia adalah seorang remaja berusia 15 tahun. Baiklah. Saat ini ya, beritahulah kepada para tetua untuk segera berkumpul. Karena ya, aku ingin membahas hal ini. Ujar dari saintis. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Kuil Shadow mereka langsung mengadakan sebuah pertemuan. Dan pertemuan itu langsung dipimpin oleh saintis imut ini. Aku percaya semua orang yang ada di aula ini telah mendengar berita yang berasal dari wilayah barat. Dan siapa yang sangka kalau ternyata ada seorang remaja yang berhasil menghilangkan racun yang telah aku buat. Ujar dari saintis ini yang membuat seorang tetua dia berujar, Remaja itu, dia adalah ancaman dan kita harus segera melenyapkannya dengan apapun caranya itu. Ujar dari seorang tetua. Ya, lantas apa yang kau tunggu? Apakah kau ingin mengirimkan pasukan khusus Asura? Namun di sini ketua tim pasukan khusus itu dia berujar, saintis, kami tidak bisa menghabisi anak itu. Kenapa? Tanya saintis cantik ini. Ya saintis, informasi yang kami dapatkan kalau pemuda itu dia telah berhasil mengobati penyakit jantung. Kabarnya dia telah mengobati seorang patua dari pusat pelelangan yang ada di kerajaan barat. Penyakit jantung ya. Apakah itu adalah penyakit yang dirumorkan merupakan penyakit misterius itu? Ya saintis, sambut para tetua. Dan para tetua mereka juga berujar kalau penyakit itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan di benua ini. Dan tidak peduli sekuat apa orang itu, penyakit ini dapat membunuhnya kapan saja. Dan itu adalah penyakit yang sangat lazim bagi orang tua. Bahkan perbandingannya 1:2 untuk orang tua menderita penyakit itu. Mendengar penjelasan itu membuat saintis cantik ini dia pun paham. Ya,
Aku mengerti, sebagian besar dari kalian adalah orang-orang tua, di mana kalian juga khawatir dengan penyakit itu. Dan jika kita menghabisi anak itu, maka tidak akan ada orang yang dapat menyembuhkan kalian. Kalau begitu ya, kita tidak harus menghabisinya. Aku juga penasaran bagaimana bisa seorang anak berusia 15 tahun dapat menghilangkan racun fireku. Aku akan menemuinya secara langsung untuk dapat bertanya apakah dia mau bergabung dengan kuil kita. Dan aku juga tidak keberatan untuk dapat memberikannya posisi saintis kepadanya jika dia mau bergabung dengan kuil kita. Dan mari ya kita lihat apakah kau bisa, bocah, ujar dari saintis cantik ini. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini di kediaman baru keluarga Feng, Patua Feng Chen, dia pun mendapatkan tamu spesial, yaitu ya jelas anaknya sendiri, si Feng Hao. Melihat anaknya datang di sini, Patua itu dia langsung memeluknya. Ayahku telah memenuhi sumpahku 3 tahun lalu dan aku telah membuatmu bangga, ya, ujar dari Feng Hao. Ya, bagus sekali nak, aku cukup senang melihatmu cukup aman. Dan melihat Feng Hao yang datang dengan seorang gadis membuat bapaknya ini dia bertanya, Feng Hao? Iya ayah, dia adalah Wan Xin, dia juga berasal dari kota yang sama dengan kita, ujar dari Feng Hao. Namun ternyata yang datang bukan cuma Feng Hao, tapi Patua Hua yang datang, dan itu juga membuat mereka semua harus berlutut. Karena ya mau bagaimanapun Patua Hua dia adalah seorang pangeran abadi, karena yang menjadi raja adalah keponakannya. Waduh. Dan setelahnya kini Feng Hao dia pun masuk ke dalam rumah barunya. Dan di tempat inilah Feng Hao dia telah ditunggu oleh sepupunya, sepupu cantiknya itu. Dan kedatangan Feng Hao jelas menotis dirinya, karena saat ini Feng Hao ternyata datang bersama dengan seorang gadis, dimana untuk Wan Xin dia juga tahu. Dia juga ternotis ketika dia masuk ke dalam ruangan ini dan melihat ada seorang gadis yang sedang duduk di meja keluarga, yang membuat keduanya tahu kalau mereka ini adalah saingan satu sama lain. Dan untuk Wan Xin dia tahu kalau ia harus segera mengambil sebuah langkah awal agar tidak dikalahkan oleh gadis cantik itu. Melihat hal itu jelas membuat sepupunya Feng Hao dia tidak terima, dan dia juga tidak mau kalah. Maka dari itulah dia langsung memeluk Feng Hao, yang membuat kini Feng Hao dia pun dia perebutkan oleh 2 gadis itu. Namun ya, karena memang ada sebuah pertemuan penting yang harus dibahas, maka dari itulah di sini emaknya Feng Hao dia pun membawa 2 gadis itu pergi dulu. Baiklah, kita para ciwi-ciwi harus segera mengobrol di halaman belakang ya. Jadi ya kalian berdua ikutlah denganku, ujar dari emaknya Feng Hao. Sedangkan untuk bapaknya ini, lihat Feng Hao yang diperebutkan oleh para ciwi-ciwi membuatnya berujar, "Hei bocah, jangan salah pilih yang padat, jangan yang runcing, gak enak dielus." Waduh. Dan tak lama setelahnya Presdir Academy ia pun datang. Kedatangan Presdir jelas membuat mereka semua yang datang langsung menyapanya dan bertanya, Presdir, kenapa Anda sampai jauh-jauh harus datang ke tempat ini? Ujar dari Feng Hao. Kenapa tidak? Ini kan adalah hari yang cukup ajaib, sambut dari Presdir tua itu. Selain Presdir yang datang untuk dapat mengucapkan selamat, kini Pak Tua dari area pelelangan dia pun datang untuk mengucapkan selamat kepada keluarga Feng. Bahkan di sini ketua Guild Alchemist pun datang. Doi juga datang karena memang nggak mau kalah juga. Melihat orang-orang penting datang membuat mereka berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Feng mereka. Bagaimana bisa orang-orang penting yang ada di ibu kota kini satu persatu datang memberikan keluarga Feng selamat. Bahkan di sini Marshal Jenderal besar kerajaan pun datang, yaitu Yun Xiong, ya gitulah. Melihat keluarga Yun datang di sini, Feng Hao dia tersenyum jahat. Di mana keluarga Yun datang bersama dengan Yun pula, di mana tanpa bertele-tele di sini Marshal tua yang memang dikenal sangat kejam dia pun datang langsung dan juga meminta maaf. Melihat Marshal tua dia meminta maaf jelas membuat mereka semua tertarik untuk melihatnya bagaimana bisa Marshal Jenderal besar kerajaan Yun bahkan
datang secara pribadi untuk meminta maaf. Dan ternyata di sini marshal tua itu dia meminta maaf langsung karena ulah cucunya yang sebelumnya. Dia merujuk kepada bapaknya Feng Hao. Aku adalah Marshal Yun. Aku tidak pernah mentoleransi penindasan sepanjang hidupku. Namun aku juga bersalah karena aku telah tidak bisa membimbing keturunanku dengan benar. Jadi aku datang untuk dapat bertanggung jawab dan juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh cucuku. Jadi aku mohon, tidak, Marshal, tolong sambut dari bapaknya Feng Hao. Dia tidak mungkin membiarkan marshal besar harus berlutut di hadapannya. Di sini Pak Tua Hua dia juga mencoba untuk membantunya, di mana dia datang untuk menengahi perselisihan yang sebelumnya telah terjadi di antara para anak muda itu, hingga membuat Pak Tua ini dia meminta kepada Yunin, Nona Yunin, akui kesalahanmu dan segera minta maaflah. Dan di sini Yunin dia pun juga sedikit tidak menyangka bagaimana bisa dalam 3 tahun ini aku harus tunduk dengan bocah ini di hadapan semua orang. Ini adalah hal yang memalukan, tapi aku tetap aku harus melakukannya ini demi kakekku. Maka dari itulah di sini Yunin dia pun datang dan langsung menundukkan tubuhnya sembari meminta maaf dengan sangat tulus demi kakeknya. Namun di sini Feng Hao dia menolak permintaan maaf itu dengan sangat tegas. Dan selesailah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.